Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Tidak mengurangi sukacita kita pada saat ini. Boleh berada dalam hadirat Tuhan, boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dia sudah lahir, Dia sudah mati, dan Dia sudah bangkit bagi kita. Yakin, percaya, boleh lambaikan tangan. Percayalah Tuhan Yesus lebih dahsyat daripada corona. Tuhan Yesus lebih dahsyat daripada COVID-19. Yang percaya sorakan haleluya. Dia sungguh baik. Yang percaya katakan amin. Mari bertepuk tangan dengan sama-sama. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Kami percaya kebaikan-Mu akan mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersukacita Tuhan dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh bersama-sama menaikkan pujian. Haleluya. Mari bersama-sama. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Katakan kuasa maut, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Karena boleh angkat jempolmu berkata, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia sungguh baik. Yes, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik bagi yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan yeah. Gak ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Ayo sama-sama kita katakan, ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Allah. Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau ada saudaramu, istri, anakmu di samping kiri kanan, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, haleluya. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Apapun yang sedang kau alami saat ini, mungkin hari-hari ini kau tidak mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, tapi yakin dan percayalah, Dia tetap merancangkan yang baik bagi kita. Katakan, He is so good to you, He is so good, Jesus is so good to you, and He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you. Bapak Ibu di rumah katakan, He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you. Yang percaya katakan, He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you. Percaya Tuhan baik, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya saudara dimanapun berada, saat ini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dia telah membuktikan cintanya pada kita. Dia lahir, dia mati, dia bangkit bagi kita. Dan saat ini kita percaya, kita sedang memperingati kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus begitu sangat baik dalam hidup kita. Apapun keadaanmu saat ini, percaya ketika engkau menyembah, kalau nyawanya saja diberikan, saat ini dia juga menyediakan surga bagi setiap saudara dan saya yang percaya. Mari kita boleh mengangkat tangan kita. Kita boleh lebih lagi dengan Tuhan, kita menyembah dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa setia dan baiknya Engkau. Kami bersyukur. Mari saudara dimanapun kau berada, saat ini kita memperingati kenaikannya ke surga. Percaya dia di surga sedang menyaksikan kita umatnya yang dikasihinya. Menyembah dia. Oh haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Tak kau biarkan kami berjalan sendirian. Kau memberi Roh Kudus sebagai penolong penghibur kami Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Ya nama syanda ya rama, Parasya kana ya rando. Haleluya. Betapa kami menikmati segala kebaikan-Mu. Betapa kami menikmati segala penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang saat ini ada di surga mulia. Engkau memberikan Roh Kudus bagi setiap kami. Memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Di tengah keadaan saat ini, tak pernah kami mau ragu, tak pernah kami mau khawatir, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Yesus. Ya Rabbana ya Rambo, ya Nasena kana ya Rando. Kekuatannya mengalir, penghiburannya mengalir, sukacitanya mengalir ketika Engkau menyembah dimanapun saat ini Engkau berada. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya bagi Engkau Yesus yang saat ini ada di surga di mulia. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Katakan datanglah. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami
sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari setiap kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang layak ditinggikan. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada, angkat suaramu. Pujian hanya bagi Engkau, Yesus yang sudah di surga. Haleluya. Mari kita dengan kesungguhan katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Oh, datanglah Roh Kudus, penuhi kami. Urapi kami sekarang ini dengan api. Oh, datanglah, datanglah. Mari saudara, engkau mengangkat tangan, minta dipenuhi Roh Kudus. Ia memberi kekuatan dan penghiburan dan pertolongan dalam hidupmu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Mari dengan kesungguhan katakan, Roh ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau melawat. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Mari lebih sungguh katakan, Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai dan katakan, datanglah, datanglah sekarang,
penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Oh, datanglah. Haleluya. Kami buka hati kami buka jiwa dan roh kami, Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari lebih lagi, datanglah. Kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Mari dengan kesungguhanmu katakan, Roh Kudus. Ya Yesus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Ya nabana kana ya nabala ya nabala ya nabala ya nabala ya nabala ya nabala ya nabala. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Biarlah setiap engkau dimanapun saat ini berada, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya Nasir. Kekuatan, penghiburan, sukacita, kesembuhan mengalir. Kau lepaskan dari surga mulia. Mari sembah Dia. Hiara kana masyala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Hiara kana masyala ya rambo. Mari penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini saatnya engkau lebih lagi karib dengan Tuhan, lebih lagi intim dengan Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan, pertolongan pengharapan-Mu menjamah setiap umat-Mu di tahun dimensi yang baru, di tengah badai ini. Kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat lagi bekerja bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang menaruh harapan penuh pada Tuhan. Tidak akan pernah dikecewakannya. Mari sembah Dia. Uparasena ya Ramo, hiana sena kana ya Ramo, hiana bashakala ya Ramo ya Ramo ya Ramo ya Ramo. Oh, Ramo 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 Ramo, hiana bashakala ya Ramo ya Ramo ya Ramo ya Ramo Ramo Ramo. Mari terus menyembah Engkau yang sudah dikandung bahasa roh. Mari berkata-kata dalam roh. Bagi engkau yang belum, ini saatnya Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Katakan haleluya. Katakan terpujilah Tuhan. Tidak ada di antara kita berdiam diri.
mengangkat tangan, menyembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat bagi kami. Berikan kemuliaan bagi Dia dan katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari katakan, Engkaulah, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia dan katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari sekali lagi katakan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari berikan sorak-sorai, sorakan haleluya. Engkau Tuhan Yesus saat ini naik ke surga, memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Bersama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara jemaat yang ada di rumah. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Dan hari ini bertepatan hari Kamis tanggal 21 Mei, di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita anak-anaknya, tercatat di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya apa? Saudara dan saya tidak sendiri lagi, tetapi Tuhan mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Saya yakin dan percaya, di mana masa-masa kesesakan kita, ada Roh Kudus yang menguatkan kita, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bersama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hati
saja bisa katakan Allah Roh Kudus. Benar Tuhan. Kami rindu Engkau selalu. Pria bersama dengan saya katakan Allah Roh Kudus, ubah hatiku, selitkanku, jamalah rindu hadiratmu. Bersama-sama katakan sembahku. Mari kita angkat kedua tangan kita katakan kepada Tuhan, Sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Yang percaya Kau memerlukan Roh Kudus, boleh lambaikan tangan kita sekali lagi. Mari kita katakan bersama-sama. Kita katakan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Kami percaya memiliki Allah yang luar biasa, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan terangkat ke surga. Tuhan, kami bersyukur buat kejadian kami. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu yang sangat besar. Bukankah Engkau berjanji akan mengirimkan kami seorang penolong? Kami tidak akan tinggal sebagai yatim piatu, tapi Roh penghibur, Roh yang memberikan kekuatan, Roh yang memberikan keperkasaan, Roh yang memberikan kemampuan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan janjikan akan menyertai kami. Kami bersyukur. Mari saudara kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kurabara segala kami berjanji pasti Dia akan mengenapinya. Tuhan berjanji pasti Dia akan menepatinya. Bola bala sekala bala bala bala. Jesus.
jemaat yang menyaksikan ibadah ini dari rumah. Roh Kudus, Kau lawat kami semuanya. Engkau penuhi kami semua. Yang belum berbahasa roh, di dalam nama Tuhan Yesus, terima bahasa-bahasa yang baru. Haleluya. Kami percaya kepadamu telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Kami percaya kami adalah anak-anak roh. Kami adalah anak-anak Allah. Roh Kudus, Roh Kudus. Bukankah kepada orang ini Engkau memandang ya Tuhan? Kepada orang yang tertindas, orang yang patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami percaya kami para umat-Mu adalah menjadi ketiga bagian daripada orang-orang yang dimana Engkau memandang. Kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan baru. Amen. Kami akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Amen. Kami akan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa yang sulit. Kami percaya kami akan menuju masa-masa kelimpahan. Terima kasih buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang ada tengah kami ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kami, hamba-Mu Pendeta Niko Nyotorharjo. Boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, tuntunan, dan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya percaya kalau kita ada di sana waktu itu, pasti kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pada waktu itu heran. Tuhan Yesus lebih tinggi dari biasanya. Mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Mereka dengan terheran-heran memandang ke langit. Sementara itu ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya
kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah akan terjadi di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Mirip dengan apa yang nanti akan terjadi saat kedatangannya kembali. Bukankah kita saat ini melihat bahwa ciri-ciri serangan COVID-19 ini adalah membuat orang ketakutan, khawatir yang berlebihan, dan panik? Ternyata banyak orang-orang yang ketakutan pada hal-hal lain ketimbang kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau keadaan ini berlarut-larut, maka akan banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan ketimbang mati karena COVID-19 itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita harus bangkit, mengangkat muka kita, dan jadi pemenang. Sebab penyelamatan kita sudah dekat. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya sudah sangat-sangat dekat. Kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa. Menang terhadap iblis. Menang terhadap daya tarik dunia. Menang terhadap kedagingan kita. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi aku. Kita akan mengingat tuntunan Tuhan selama ini yang membuat kita menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita disuruh puasa selama 40 hari. Kemudian ditambah 51 hari lagi, yaitu sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuntunan yang kedua, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuntunan yang ketiga, gereja harus membuat mezbah doa, pujian dan penyembahan dengan membayar harga, yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menjelekkan. Gereja tidak boleh saling menyerang. Gereja tidak boleh saling menghakimi. Gereja tidak boleh saling menuduh. Dan tuntunan yang keempat, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Dan tuntunan yang kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuntunan yang keenam, kita berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Dan tuntunan yang ketujuh, kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tuntunan yang kedelapan, kita harus memberi. Kita harus menabur. Dan tuntunan yang kesembilan,
kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19, yaitu physical distancing. Di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dampak pandemi COVID-19 saat ini adalah kita mulai memasuki krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ini yang benar-benar harus kita doakan, karena ini bisa memicu krisis sosial. Tuhan sudah memberikan cara supaya kita menang terhadap dampak krisis ekonomi, yaitu dengan cara kita harus memberi, kita harus menabur. Saya ingatkan bahwa memberi dan menabur itu bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga untuk orang yang kekurangan uang, supaya berkat Tuhan turun ke atas kita. Sebab Alkitab berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Saya ingat waktu Tuhan menyuruh saya membangun gedung SICC yang relatif besar. Keuangan yang ada jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Setiap kali akan membayar termin, selalu dengan pergumulan yang berat. Sebiasanya Tuhan izinkan last minute, baru ada uang untuk membayar. Jadi setiap kali kita empot-empotan. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Pada suatu hari, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti itu, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan memerintahkan kepada saya seperti ini. Kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di kota itu, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter. Pada saat itu belum ada BPJS. Dan orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Dan biayanya kamu yang harus mengusahakannya sendiri. Terus terang saya tidak bisa mengerti akan tuntunan ini. Karena di tengah-tengah kita memerlukan uang untuk membangun SICC. Sekarang kita harus mengusahakan uang untuk biaya kebaktian kesembuhan ilahi, di mana ini jumlahnya relatif besar. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu? Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuntunan pertama, saya yang pertama-tama harus menabur. Seperti Daud waktu mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Pertama-tama Daud sendiri secara pribadi yang menabur. Jadi pada waktu itu, saya merekam lagu-lagu saya dengan biaya sendiri. Dan hasil penjualan CD, semuanya saya serahkan untuk pembangunan SICC. Dan tuntunan yang kedua, Tuhan menyuruh saya untuk mengumumkan kepada jemaat untuk menabur. Tuhan berkata, siapa yang menabur untuk SICC, aku akan memberkati bukan hanya secara materi saja, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan lain-lain. Ternyata ketika jemaat mulai menabur, mereka mengalami janji Tuhan. Mereka juga mulai bersaksi, dan makin banyak jemaat yang menabur. Jadi SICC ini dibangun tidak melalui penggalangan dana, tidak melalui pinjaman bank, dan sampai terakhir tidak ada hutang. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita menabur bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 21b yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini juga pesan buat kita semua. Katakan amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus berada di sorga, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Jadi Pentakosta pertama itu dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Azusa Street. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti itu dimulai dari peristiwa di Azusa Street ini. Jadi Pentakosta kedua ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, itu berarti hari-hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Dikatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam acara Trumpet Call tanggal 15 April 2020 di Indonesia, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga.
Kalau Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles, Azusa Street, maka Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lambatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Mari, saya akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita semua. Dan untuk memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari, saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh dengan kuat. Berbahasa roh. Terima kuasa. Roh Kudus sedang dicurahkan. Api Pentakosta ketiga sedang turun saat ini. Terima kuasa untuk menjadi saksi Yesus, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, turunkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa.
Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Mari. Lihat keadaan diri saudara. Kalau ada dosa yang selama ini tidak pernah diselesaikan. Ini saatnya kita selesaikan. Supaya saudara diberkati. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Tuhan. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti saudara di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Dengan suara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Oh rarabasya karabalabala. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima kasih buat penjagaan-Mu selama ini. Perlindungan-Mu terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa buat mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga menjaga anak-anak-Mu. Tidak ada yang krisis secara ekonomi Tuhan. Engkau mencukupkan mereka. Malah memberikan hidup yang berkelimpahan buat mereka. Tuhan terima kasih, terima. Terima. Terima kasih ya Tuhan. Oke, puji Tuhan, shalom. Saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Melalui perjamuan kudus juga saudara diberkati. Saudara dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, bagi saudara yang diberkati melalui ibadah ini, saudara jangan lupa untuk memperhatikan rumah Tuhan. Saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja yang tertulis di layar saudara. Saya yakin dan percaya rumah Tuhan tidak boleh menjadi reruntuhan. Tetapi biarlah rumah Tuhan terus boleh berjalan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Kita katakan, kiranya
Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kami percaya dengan iman kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Kau menjawab doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.